Matil wahami min dhulumatil wahmi warzuqna warzuqna fahman nabiyyin fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa hifdzal wa mursalin ilhamal malaikatil muqarrabin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. birahmatika ya Qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Tasih ayat awal saking surat Al-Baqarah. Walladzina lan wong akeh yu'minuna kang padha iman sapa alladzina bima kelawan kitab unzila kang den turunaken apa ma ilaika maring sira Muhammad ayat Quran. Tegese kitab Al-Qur'an. Wa malan iman kelawan kitab unzila kang den turunaken apa mangko blika saking sadurunge sira Muhammad. Kitab sing sadurunge diturunaken Kanjeng Nabi Muhammad ayat Taurat tegese kitab Taurat ingkang dipun turunaken dhateng malaikat Jibril dhateng Nabi Musa. Wal Injili lan Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa wa ghairihi malan liyane Taurat wal Injil Zabur kalih sukufipun para rasul. Wabil akhirati lan kelawan dina akhirhum utawi allati yuqinuna padha yakinaken sapa allati yu'allimuna tegese padha yakin sapa allati. Ulaika utawi samudayane alladzina al-mausufuna kang den sifati sapa ulaik bima kelawan sifat dzikra kang wis den tutur apa ma iku ala hudan netepi ing atase pitutuh mirrabbihim saking pangerane alladzina. Wa ulaika lan utawi samudayane alladzina hum ya ulaik iku al-muflihuna pira-pira wong kang padha bejo kabeh. Al-faizuna tegese pira-pira wong kang bejo-bejone bil jannati kelawan swarga, annajuna kang padha selamat minan nari saking neraka. Maka kemarin itu hudal muttaqin bahwa Quran ini diturunkan untuk menjadi petunjuk bagi orang-orang yang memang mempunyai rasa takwa. Apa toh takwa kemarin itu? Imtisalul awamirihi wajibinabun nawahihi, melakukan semua perintah, meninggalkan semua larangan, itu yang disebut dengan definisi takwa. Takwa di bojo tuwek, takwa itu takut istri tua, mboten. Nah, ciri-ciri orang yang takwa itu siapa? Yang pertama kemarin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kan pertemuan kemarin bahwa ciri-ciri orang yang bertakwa adalah pertama yang memang beriman tentang sesuatu yang ghaib, kedua adalah orang yang mau mendirikan sholat, yang ketiga adalah mau menyumbangkan sebagian rezeki yang diberikan. Apa cukup niku mawon? Mboten. Ternyata takwa itu masih ada sifat-sifat yang harus dimiliki, yaitu adalah orang-orang yang juga beriman, mengimani terhadap kitab yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad. Berarti iman kepada Al-Quran. Pun demikian juga iman terhadap kitab yang diturunkan sebelum yang diturunkan Al-Quran. Apa mawon? Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Dawud. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Niki jenengan kedah ngerti. Ramadan berkaitan kalian tentang turunnya kitab ini, memang Ramadan itu bulan yang sangat istimewa
Selain memang untuk orang Islam ada Lailatun khairun min alfi syahri. Eneng sing malam, yang malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau 1000 bulan itu didadani tahun sekitar 83 tahun lebih sekian bulan, 4 atau 5 bulan. Nah, Ramadan itu ada keistimewaan yang lain. Seluruh kitab-kitab Allah yang berbentuk kitab samawi, Kitab samawi itu kitab-kitab yang memang agama samawi itu agama yang dibawa oleh Allah, diturunkan oleh Allah kepada para rasulnya. Itu semuanya kitabnya itu diturunkan pada bulan Ramadan. Seluruh kitab-kitab itu diturunkan pada bulan Ramadan. Kalau tidak salah di kitab yang namanya Fadhailus Syahri Ramadan itu diterangkan ya. Di tanggal 3 itu diturunkan mushafnya Nabi Ibrahim, di tanggal 9 diturunkan kitab Injil, di tanggal ke-12 diturunkan kitab Taurat, di tanggal 13 diturunkan kitab Zabur. Maka kemudian di tanggal 17 ada istilah kita yang disebut dengan Nuzulul Quran. Nuzulul Quran. Tetapi Al-Quran ini tidak sama dengan kitab-kitab yang lain. Kitab samawi yang lain itu diturunkan secara spontan. Jadi ada Tabuk itu sebuah tempat kitab ngono ku mek blek ngene iki diturunkan kepada Nabi Isa. Injil itu asli berbahasa Ibrani, bahasa turunan dari Nabi Ibrahim, maka namanya bahasa Ibrani. Saking ndek Injil sing asli. Taurat demikian juga, Taurat langsung satu kitab. Ning lek Al-Qur'an diturunkannya tidak. Al-Qur'an diturunkan secara berangsur dalam bahasa kita disebut dengan mutawatir. Mutawatir terus-terusan. Artinya tentunya disesuaikan dengan kondisinya. Lah, mengapa kemudian Al-Quran kok diperingati tanggal 17 Ramadan? Sama tak ceritani ngerti sejarah. Al-Quran itu proses penturunannya kepada umat manusia sampai kepada Nabi itu ada beberapa tahapan. Pertama memang Al-Quran itu dari Allah langsung. Kemudian Allah letakkan Al-Quran itu di Lauhil Mahfud. Di Lauhil, makanya ada ayat bal huwa Qur'anum Majid fi Lauhim Mahfud. Maka Allah turunkan Al-Quran di Lauhil Mahfud itu ya satu paket. Kemudian dari Lauhil Mahfud diturunkan lagi ke langit dunia, Baitul Izzah namanya. Siapa sih jenenge Izzah? Di langit yang mulia itu juga satu paket. Kapan diturunkannya itu? Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Tapi diturunkannya yang kedua ini wakilah ada beberapa ahli mufassirin yang mengatakan juga satu paket. Masih utuh Al-Quran. Dalilnya apa? Inna anzalnahu fi lailatil qadar. Maka saat malam Lailatul Qadar, inna setuhune ingsun iku anzalnahu nurunaken sapa ingsun hu ing Al-Qur'an. Kapan? Fi lailatil qadar. Pada malam Lailatul Qadar, Al-Qur'an dari Lauhil Mahfud diturunkan oleh Allah, dibawa oleh malaikat Jibril secara satu paket penuh, maka sampailah ke langit bumi. Itu masih satu paket. Nah, kapan Lailatul Qadar? Ramadan. Makanya di ayat-ayat yang pertama itu ada Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Apa? Syahrul Ramadan, bulan Ramadan itu unzila fihil Qur'an. Bulan yang dimana Ramadan itu adalah bulan yang diturunkannya Al-Quran dari Baitul Izzah tadi ke Rasulullah pertama kali saat Rasulullah bertahanus di Gua Hira. Turun yang pertama kali adalah yang disebut dengan surat Al-Alaq.
Surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu prediksi para mufassirin adalah terjadi tanggal 17 Ramadan. Kok roh begitu? Al-Quran sendiri yang mengatakan Yaumal furqan, yaumal taqal jam'an. Itu di mana ya? Kata saya apa? Ini ayat nanti. Pernah dengar ayat itu? Yaumal furqan, yaumal taqal jam'an. Yaumal furqan, hari diturunkannya Al-Furqan. Karena Al-Quran banyak punya nama toh. Ada Al-Huda, ada Al-Quran, ada Al-Furqan, ada Al-Aziz, ada Al-Majid. Itu Al-Quran. Jenenge kan wakil toh. Ada Ad-Dzikra, inna nahnu nazzalna dzikra. Lah, Yaumal Furqan, hari diturunkannya Al-Quran. Kapan itu? Yaumal taqal jam'an, hari di mana dua pasukan besar itu bertemu. Pasukan besar itu apa? Maka mufassirin itu bersepakat bahwa pasukan yang besar itu adalah pasukannya umat Islam dan pasukannya orang Quraisy, yang itu terjadi yang disebut dengan perang Badar Kubro. Tahu kamu? Enggak. Ada yang disebut dengan perang Badar Kubro. Perang Badar Kubro kapan? Oh, perang Badar Kubro, perang Badar itu sejarah genap. Kapan? Tanggal 17 Ramadan. Maka mufassirin kemudian menyimpulkan, loh lek ngono, yaumal furqan yaumal taqal jam'an ini kapan? Yaiku tanggal 17 Ramadan. Berarti biyen zaman pertama kali Kanjeng Nabi nampa Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu adalah tanggal 17 Ramadan. Ngono? Dong? Ya. Tak ceritani ben ngerti Al-Quran, karena sampean ku ahli Quran. Nah, dari langit Baitul Izzah ke bumi diterima oleh Rasulullah itu tidak satu paket, tetapi secara berangsur-angsur. Makanya Al-Quran itu menurut definisi Imam Al-Ghazali, Al-Quran huwa kalamullah al-munazzalu ala sayyidina Muhammadin biwasitatil Jibril al-mutawatiru al-muta'abadu bitilawatihi. Itu definisi yang diambil dari kitabnya Imam Al-Ghazali. Al-Quran itu apa? Kalamullah. Lek ndak kalamullah ndak kena dijenenge Al-Quran. Al-munazzalu ala sayyidina Muhammadin, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Kalaupun toh itu kalam Allah, tapi tidak diturunkan kepada Nabi Muhammad, ndak iso dijenenge Al-Quran. Kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Musa jenenge Taurat. Kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Isa jenenge Injil. Kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim jenenge Suhufi Ibrahim wa Musa alaihi wassalam. Maka mengapa kemudian kita memperingati nuzulul Quran itu kok tanggal 17 Ramadan? Karena memang awal pertama kali itu Al-Quran diterima oleh Rasul diperkirakan oleh para mufassirin tanggal 17 Ramadan. Pada saat kita itu merdeka, awal merdeka itu tanggal 17 Agustus, diperingatilah 17 Agustus itu. Paham ya? Terus Anda harus tahu juga bahwa namanya Al-Quran yang pertama kali turun itu namanya surat Al-Alaq, Iqra ayat 1 sampai 5. Kemudian yang kedua adalah Al-Mudaththir. Yang ketiga adalah ada sing apa? Cari di Google itu ya lah. Sampai yang terakhir adalah surat Al-Maidah ayat berapa itu? Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Itu saat haji wada tahun ke-9 ya, ke-9 Hijriyah di Padang Arafah turun ayat ini. Maka yauma hari ini, hari Arafah itu
akmaltu aku sempurnakan lakum untuk dirimu semua, kamu semuanya, dinakum agamamu, aku sempurnakan agamamu, wa atmamtu alaikum nikmati, aku sempurnakan nikmatku atas dirimu semuanya, dan seterusnya. Itu ayat terakhir. Pertanyaannya, mengapa kemudian Al-Quran yang kita tulis itu kok Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Baqarah apa? Ali Imran, Ali Imran apa? An-Nisa, An-Nisa apa? Al-Maidah, Al-Maidah apa? Al-An'am, dan seterusnya sampai terakhir yang namanya An-Nas. Yang turun pertama kali Al-Alaq, tapi apa sih terus surah Al-Alaq? Bingung sampean? Nah, bingung. Lah iya, jarene sing terakhir ayat itu Al-Maidah. Nyapa Al-Qur'an sing terakhir kul a'udzu birabbin nas. Ngerti? Nah, tak dudoi ilmune. Mengapa saat kemudian ayat yang terakhir ini turun, maka kemudian Rasul pulang ke Madinah setiap malam Jumat itu bertalaki dengan malaikat Jibril. Maka malaikat Jibril itu membacakan, Nabi mengikuti, membacakan, Nabi mengikuti. Dan yang kemudian dibaca oleh malaikat Jibril yang diikuti oleh Rasulullah itu seperti Al-Quran yang pertama kali diturunkan Allah di Lauhul Mahfuz, kemudian ke Baitul Izzah, kemudian di maka kemudian Nabi itu pertama kali membaca Al-Quran ya Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah, dan seterusnya. Inilah yang disebut dengan ajaran tauqifi. Ngerti kan? Ajaran tauqifi. Ajaran tauqifi itu ajaran sangka tembung waqafa. Waqaf itu berhenti. Jadi Al-Quran itu urutannya ya ngono kuwi. Ya gak entuk mbok tanyakan nyapa kok ora Al-Alaq dhisik kemudian Al-Mudatsir. Ya memang demikian Al-Quran yang dulu diterima malaikat Jibril dari Allah kelak dari Lauhul Mahfuz, ya bentuknya seperti Al-Quran yang kita baca sekarang ini urutannya. Maka Al-Quran yang kita baca sekarang ini adalah Al-Quran yang sesuai dengan diturunkannya Allah di Lauhul Mahfuz yang dibawa oleh Jibril secara satu paket.